ilmu sanad. Inilah dia yang dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak, al-isnadu minad din. Laulal isnad la qala man syaa ma syaa. Isnad itu daripada agama. Jikalaulah tidak disebabkan oleh sanad, niscaya orang yang ingin bercakap dia. Tengok. Ini zaman dahulu kok, zaman Islam betul-betul Islam, pemerintahnya Islam, orang nak bercakap dalam kayak gini, dia ditanya dulu. Kalau kita orang dah pandai cakap langsung naik mimbar. Zaman sekarang ni orang yang hebat bercakap, boleh naik mengajar, boleh masuk ke televisi. Ini baru-baru ni di Indonesia ada namanya Tiko Wisnu. Baru nak panjangkan janggut dah. Baru belajar 4 bulan kitab dah. Baru mengaji 4 bulan. Dah pandai buat fatwa. Al-Fatihah tak sampai ke mayat katanya. Ini zaman Umar kalau seperti ini akan diikat dengan apa? Himar, diputarkan ke kampung-kampung. Itu. Jadi dalam Islam itu mesti ditanyakan, Syekh kamu punya guru siapa? Ngaji kitab apa? Apa yang kamu khatamkan? Bukan sembarangan. Sebab itu mencari guru pertama kali kita tanya dulu dia, siapa gurunya? Dan gurunya itu mesti masyhur. Jangan guru yang tidak masyhur. Karena dengan masyhurnya guru, taulah kita gurunya itu yang tidak sesat. Memang ada guru masyhur sesat, tapi kan jarang kalau masyhur sesat. Karena orang dah kata, oh si fulan itu sesat katanya. Masyhur kalangan ulama. Maka yang pertama kali kita tanya kepada dia siapa gurunya. Yang kedua, yang perlu kamu tahu, akuan ulama terhadapnya. Ulama kata, oh itu alim si fulan itu mengaji sama dia. Oh itu bidang dia nahwu, belajar nahwu sama dia, jangan lebih-lebih. Oh masuk ke tauhid sesat nanti. Karena bidang dia tak nahwu. Apalagi zaman sekarang orang kuliah dia pakai bidang-bidang, bidang usuluddin, bidang hadis, bidang fikih. Yang ahli hadis tak pandai fikih. Makanya kita repot. Ada orang berfatwa ini itu ini. Macam mana awal background dia bahasa Arab lughah, terus masuk ke hadis. Kan koktel, pening kepala kita. Dulu lughah, ya jalan sajalah ke lughah. Wa humahum yaumahunna. Darabu. Tiba-tiba minggir pergi kemana? Ke hadis. Apa enggak sesat orang dibuatnya buat fatwa macam-macam? Enggak pernah belajar fikih. Kalau ditanyakan, apa kitab yang pernah dia khatamkan dari kulit ke kulit kepada gurunya? Enggak pernah ada. Disinilah kita umat Islam mesti celek. Mesti melihat ilmu bukan dengan pandainya cakap. Sehingga kata Syekh kami daripada guru-gurunya, al-ilmu la bitairil lisan walakin bitulil lisan. Ilmu itu bukan dengan tai lisan. Tai lisan itu seperti ini. Di Mesir, di Arab dahulu sampai sekarang, ini namanya tanda orang allamah. Yang pakai ini hanya bergelarkan al-allamah. Namanya tai lisan. Sebab itu kamu boleh tengok nanti yang bertai lisan di Mekah, seperti Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki, seperti ayahnya Alawi. Ini bertai lisan. Ilmu itu katanya bukan bertai lisan tapi bitulil lisan. Tapi dengan walaupun demikian, ya boleh kita katakan tai lisan itu adalah merupakan tanda orang-orang yang sangat alim, dan taulul lisan itu adalah tanda orang itu bercakap dengan ilmunya bukan dengan nafsunya. Maknanya apa? Di zaman sekarang sebagaimana Rasulullah mengatakan, hadis yang sahih, sayati zamanun katsirun minal khutaba wa qalilun minal ulama
akan datang masanya banyak para penceramah tapi sedikit ulama-ulamanya. Rasul mengatakan dalam riwayat yang lain mengatakan, antumul ana katsirun min ulamaikum wa qalilun min khutabaikum wa sayati zamanun katsirun min khutabaihim wa qalilun min ulamaihim. Kamu sekarang berada pada masa banyak ulama-ulama kamu dan sedikit para penceramah kamu. Dan akan datang masanya banyak daripada penceramah-penceramah dan sedikit ulama. Bertebaran penceramah seperti jamur di musim hujan, baik di berbagai macam wacana, di televisi, di radio, di majalah-majalah, di surat kabar. Sudah? Bahkan mereka yang mempromot diri mereka sendiri dengan iklan-iklan sepanjang jalan. Duit ada? Promotlah. Di iklan sepanjang jalan. Iklan Facebook. Hadirlah bersama Syekh, Ustaz. Padahal dia sendiri buat. Zaman sekarang jangan heran. Orang yang pandai bercakap, yang diputar-putarnya cuma satu hadis aja, boleh jadi orang bintang. Karena umat tidak punya konsep untuk memilih ulamanya. Sekali lagi saya katakan, yang boleh kita ambil ilmu dari ulama. Pertama, tadi apa yang pertama? Yang pertama tadi apa? Mesti ada gurunya. Tanya siapa gurunya? Makanya para ulama sufi mengatakan, mangkana laisa lahu syekhun fa syaikhuhu syaitan. Siapa saja yang tak punya guru maka gurunya syaitan. Enggak akan mungkin orang itu alim kalau enggak ada gurunya. Dari mana dia belajar? Baca buku sendiri, itulah yang menyesatkan. Berapa banyak orang sesat gara-gara baca Google sendirian. Maka mesti ada gurunya. Yang kedua, guru itu dianya itu mesti masyhur dalam keilmuannya. Yang ketiga, ada pujian ulama terhadap keilmuannya. Yang keempat, orangnya pandai baca kitab gundul. Ini kalau di Arab tak perlu lagi. Di kita ini tambahan kita. Pandai baca kitab gundul. Tahu gundul tak? Pandai baca kitab botak. Tak tahu siapa tak? Pandai baca kitab yang tak berambut. Tak berbaris. Kalau cuma baca macam saya, ni semua orang pandai. Kealiman orang apabila tengok, baca dulu kitab gundul. Pandai nahunya, tak salah nahu. Itu alim. Karena dalam pandangan kita, yang dikatakan alim mesti alim semuanya. Nahunya, balaghahnya, sorobnya, mantiknya, hadisnya, tafsirnya. Dok dia kata dia mujtahid lah, dok dia kata dia mufti lah, dok dia kata dia ni hebat lah, tapi baca hadis pun salah macam mana? Dia baca dalam hadis tu dalam Etiop tengok. Pasayara ikhtilafan katsira. Ini kaji rendah saja, tak boleh baca ikhtilafan katsira. Pasayara ikhtilafan katsira. Tapi sombong, subhanallah. Apa yang patut disombong? Tak ngambil gelar doktor mudah, bukan payah. Tu berlambat di Indonesia doktor. Bodohnya bukan main. Tuan-tuan sekaliannya, yang mau dicari itu bukan doktornya, yang dicari itu ilmunya. Bila kita hanya mengatakan, oh ini juga doktor nih, maka kita mengaji sama dia. Apa gunanya kalau ilmu tidak ada? Kalau dia punya gelar doktor dan ilmunya ada, silahkan, tak ada masalah. Tapi dia gelar doktor, tapi bodohnya minta ampun, minta maaf. Innamal ilmu bita'allum
Sesungguhnya ilmu itu kata Rasulullah dengan belajar, bukan dengan ngambil gelar. Innamal ilmu bita'allumi wala bil gelari, bukan dengan gelar. Itu bid'ah itu semuanya, master ke doktor ke bid'ah itu semuanya. Bahkan Maulana Syekh Dr. Ali Jum'ah mengatakan ketika dipanggil, "Ya Dr. Ali Jum'ah, lastu doktoran, ana Syekh. Saya Syekh bukan doktor." Para ulama-ulama akhirat mereka itu lebih suka dipanggil dengan Syekh daripada doktor. Kamu 1 tahun 2 tahun boleh buat doktor. Sebab itu syarat kita tidak buatkan yang kita nak ambil ilmu ni dengan doktor. Tidak. Syarat yang nak kita ambilkan ni orang yang alim, pandai baca kitab. Kok setakat baca Latin semua orang pandai. Betul tak? Oh, setakat baca berbaris berambut semua orang pandai. Sebab itu tuan-tuan sekalian, jangan kita dikecohkan dengan orang-orang ahli bid'ah seperti ini. Karena mereka ahli bid'ah. Berapa banyak maha guru kita yang hebat-hebat, mereka tidak punya gelar doktor, tapi mereka bergelarkan al-muhaddis, memiliki karangan yang banyak. Maulana Syekh al-Muhaddis Muhammad Awwamah al-Halabi al-Madani, beliau digelarkan muhaddis tapi tak punya doktor pun. Pakar hadis, diakui barat dan timur, enggak punya doktor. Maulana Syekh Muhammad Abdul Hayy Al-Kattani, ulama besar dan digelar dengan musnid dunia pada masanya, enggak ada gelar doktor. Karangannya begitu hebat. Maulana Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani tidak punya gelar doktor. Di antara karangan yang teragung dan terbesar sampai sekarang belum lagi cetak adalah Syarah Sahih, Syarah Sunan Abi Daud 20 jilid. Maulana Syekh Al-Muhaddits Al-Mufassir Al-Lughawi Al-Mutafannin Muhammad Amin bin Abdullah Al-Harawi Al-Ethiopi Al-Habsyi Al-Makki, ulama yang sangat alim. Tidak ada di permukaan bumi Allah ini sekarang yang punya karangan sebanyak beliau. Jangankan master, jangankan doktor, master pun tak ada. Jangankan doktor, master pun tidak ada. Kalau tengok karangan dia, tafsir 30 jilid lebih, Syarah Sahih Muslim berpuluhan jilid, Syarah Sunan Ibnu Majah berjilid-jilid, Syarah daripada Matan Agrumiyah tebal segini, Rijal Muslim 2 jilid. Siapa yang dapat membandingkan beliau? Hatta beliau punya karangan lebih banyak dibandingkan dengan Syekh Wahbah Zuhaili yang bergelarkan doktor. Apa yang perlu dibanggakan dengan kedoktoran? Apa yang diperlukan dengan master kamu? Saya bukan mengatakan jangan kamu ambil master, jangan ambil doktor. Tidak. Tapi tidak perlu dibanggakan. Kita telah melihat berapa banyak ulama yang hebat-hebat, walaupun mereka tidak punya gelar doktor, mereka diakui oleh ulama. Mereka dihebatkan, dihormatkan. Nggak usah sampai ke Arab, di Indonesia saja, Profesor Dr. Hamka, bila dia ngambil doktor? Dia orang yang tak berdoktor, tapi dia dikasih doktor. Jadi tidak perlu kita membangga-banggakan doktor. Masyayikh kita yang di Mesir, yang alim-alim semuanya itu, nggak perlu pakai doktor, mereka alim. Yang paling penting belajarnya. Yang paling penting itu talakinya. Mengikuti konsep Rasulullah, konsep para sahabat. Coba lihat bagaimana Abu Hurairah dalam mengaji.